Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita senantiasa mengawali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama untuk tafaqquh fiddin, memperdalam agama kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah mengendaki kebaikan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan malam hari ini membaca kitab lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih pada Kitabus Shalah, juz yang pertama, kitab yang ketiga yaitu Kitabus Shalah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bab yang ke-52 yaitu bacaan amin, kemudian 53 adalah bacaan setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian malam hari ini kemudian yang ke-54 adalah bab tentang bagaimana orang yang sholat itu apa yang dibaca. Dan bab yang ke-55 malam hari ini kita akan baca bab at-takbir lirruku wa ghairihi. Bab takbir untuk ruku dan yang lainnya. Akhbarana Ar-Rabi qala akhbarana Asy-Syafi'i qala. Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarana Malik an Ibni Syihab an Ali ibn Al-Husain qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru kullama khafadha wa rafa'a wa ma zalat tilka salatahu hatta laqiya Allah Ta'ala. Dalam bab takbir untuk rukuk dan yang lainnya ini, beliau pertama meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ali bin Al-Husain, di mana ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, bertakbir, kullama, setiap kali, khafada, melakukan gerakan yang lebih rendah, entah itu rukuk atau sujud, wa rafa'a, dan bangkit atau naik, fama zalat tilka salatahu, dan salat beliau senantiasa seperti itu, hatta laqiyallaha ta'ala, sampai beliau berjumpa dengan Allah Ta'ala, artinya sampai beliau meninggal. Ali bin Al-Husain tadi menceritakan bahwa Nabi senantiasa bertakbir ketika melakukan gerakan yang lebih rendah, misalnya ruku atau sujud atau naik. Dan begitulah salat Nabi SAW sampai beliau meninggal. Akhbarana Ar-Rabi qala, kemudian riwayat yang kedua,
Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarana Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah anna Aba Hurairah kana yusalli lahum. Ini dari Abu Salamah menceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengimami mereka. Fayukabbiru, lalu Abu Hurairah ini bertakbir kullama khafadha, setiap kali melakukan gerakan yang lebih rendah, turun, wa rafa'a dan naik, fa idan sarafa, maka apabila beliau sudah selesai, maka Abu Hurairah beliau ini berkata, wallahi demi Allah, inni sesungguhnya aku la asbahakum, benar-benar orang yang paling mirip di antara kalian salatan, salatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis tadi ya. Yang pertama juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Kemudian yang kedua tadi juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim. Ini menjelaskan tentang adanya takbir-takbir di setiap perpindahan gerakan sholat. Baik perpindahan itu dengan cara melakukan gerakan yang lebih rendah ataupun naik. Dan takbir ini disebut oleh para ulama dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan gerakan satu ke gerakan yang lain di dalam sholat. Setelah mengemukakan dua riwayat tadi seperti biasa, maka kemudian Imam Syafi'i ini menjelaskan dan berpendapat. Jadi pendapat-pendapat beliau itu selalu beliau kemukakan setelah mengemukakan dalil, ya, baik dari ayat maupun dari hadis yang beliau riwayatkan. Sehingga pendapat-pendapat beliau ya senantiasa bersandar kepada dalil-dalil itu. Qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wala uhibbu, dan aku tidak menyukai, li musallin, bagi orang yang salat, munfaridan, baik dia sendirian, wala imaman, termasuk juga dia menjadi imam, wala makmuman, juga menjadi makmum, an yada'at takbira, kiranya ia meninggalkan takbir, lirruku, untuk ruku, was sujud, untuk sujud, warraf'i, dan bangkit, wal khafdi, dan turun. Maka beliau menyukai, walaupun ini takbiratul intiqal ini di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Setiap takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Mau rukuk takbir maka ucapan Allahu Akbar itu sunnah. Kemudian akan sujud takbir itu pun sunnah. Bangkit dari sujud takbir itu pun sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa takbiratul intiqal itu hukumnya wajib. Dan dalam mufradat istilah yang ada di dalam mazhab Hambali, wajib itu beda dengan rukun. Kalau di mazhab Syafi'i itu wajib dengan rukun dua istilah yang sama. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab di mazhab Hambali, maka kita akan mendapati misalnya dalam masalah salat, wajibatus shalah, kemudian arkanus shalah atau faraidus shalah. Bedanya apa? Istilah wajib sholat, wajib ya. Misalnya wajibatus shalah
Di mazhab Hambali itu jika ditinggalkan secara sengaja maka tidak sah. Kalau tidak sengaja maka dia harus sujud sahwi. Kalau rukun sengaja tidak sah. Kalau wajib sengaja tidak sah, lupa sujud sahwi. Nah, takbiratul intikal, perpindahan takbir itu di mazhab Hambali itu hukumnya wajib. Maka pembacaan takbir intikal itu diatur. Tidak boleh seseorang bertakbir intikal kecuali dalam proses perpindahan gerakan itu. Misal, seseorang akan rukuk, maka takbir yang dia baca adalah awal gerakan dia rukuk dan berhenti sebelum dia posisi rukuk sempurna atau maksimal di situ berhentinya. Tidak boleh dia mengucapkan takbir dalam kondisi rukuk sudah sempurna. Apalagi dibaca pas rukuk dengan sempurna. Baru Allahu Akbar. Bermasalah di mazhab Hambali. Atau sujud. Ketika meluncur sujud, maka namanya intikal itu adalah ketika perpindahan itu. Bukan dia tidak membaca sama sekali, kemudian sujud baru membaca. Itu bukan namanya takbir intikal. Nah, ini di mazhab Hambali bisa bermasalah. Kenapa? Karena takbir intikal dihukumi wajib. Makanya dulu pernah ditegur di sini. Karena ada imam yang takbirnya gandol. Ketika di gerakan yang kedua, baru dia mengucapkan takbir. Tapi kalau jumhurul ulama, namanya sunnah. Ya gak ngefek. Ya kan? Takbir intikal dihukumi sunnah. Seperti Imam Syafi'i di sini, maka beliau menyebutkan bahwa kalimat la uhibbu, tidak menyukai, begitu saja. Jadi beliau itu kalau misalnya berpendapat sesuatu yang menurut beliau sampai tingkatan maksimal makruh, kalimat beliau hanya mengatakan la uhibbu, aku tidak menyukai. Itu disimpulkan para ulama yang lain berarti itu hukumnya makruh. Ya. Walaupun tidak berefek pada amalan itu. Wa qaula sami Allahu liman hamidah. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamdu idza rafa'a minar ruku'i walau rafa'a ra'sahu min syai'in mimma wasaftu aw wada'ahu bila takbirin lam yakun alaihi an yukabbira ba'da raf'ir ra'si wa wad'ihi. Dan juga ucapan sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu kalau di mazhab Hambali wajib. Kalau di jumhur ulama enggak, sunnah. Wa rabbana lakal hamdu. Kemudian doa rabbana lakal hamdu. Ini juga beliau berpendapat dan juga mayoritas para ulama hukumnya sunnah. Idza rafa'a minar ruku'i, jika ia bangkit dari ruku. Walau rafa'a ra'sahu, sekiranya dia mengangkat kepalanya dari sesuatu yang telah aku sifatkan tadi, aw wada'ahu, atau dia meletakkannya bila takbirin, tanpa maca takbir, lam yakun alaihi an yukabbira, maka tidak usah dia takbir setelah mengangkat kepala atau setelah menundukkannya. Wa idza tarakat takbira, dan jika dia meninggalkan takbir fi maudhihi, di tempatnya, lam yaktihi fi ghairi, tidak usah diqodok di tempat yang lainnya. Ya karena memang hukumnya menurut beliau adalah sunnah. Entah itu jadi imam, entah itu jadi makmum, entah itu sholat sendiri, hukumnya sunnah. Ya. Makanya ketika misalnya ada seorang ustadz yang ditanya,
orang yang meninggalkan takbiratul intiqal karena lupa kok disuruh sujud sahwi, ya wajar. Karena berarti itu literasinya adalah di mazhab Hambali. Wajib ketika menjadi imam takbiratul intiqal itu, dan juga ketika sholat sendiri. Adapun menjadi makmum maka sunnah. Di mazhab Hambali maka sunnah ketika menjadi makmum. Kalau ketika jadi imam dan sholat sendiri maka takbiratul intiqal itu wajib. Kalau takbiratul ihram rukun. Kecuali ketika seorang makmum itu ingin nututi rukuknya imam. Orang yang ingin mendapati rukuknya imam, maka dia bisa bertakbir 2 kali atau sekali. Bertakbir 2 kali, yang pertama ini yang rukun takbiratul ihram, yang kedua takbir apa? Rukuk. Nah, takbir yang rukuk itulah sunnah. Di mazhab Hambali pun sunnah. Walaupun dalam posisi selain ngejar rukuk itu menjadi wajib. Bingung nggih? Enggak usah bingung. Qala Syafi'i rahimahullah, lebih lanjut beliau menjelaskan, wa idza arada ar-rajulu, dan apabila seseorang menginginkan atau hendak an yarka'a ruku', ibtada'a bit takbiri qaiman, maka dia bertakbir ketika dalam kondisi masih berdiri. Jadi ketika seseorang akan rukuk, dia memulai takbirnya itu ketika masih dalam kondisi berdiri dan saat mengangkat tangan. Fakana fihi wa huwa yahwi raki'an. Dan dia Yahwi itu menunduk ya, menunduk. Raki'an seraya rukuk. Jadi posisi mengucapkan takbirnya dimulai ketika mengangkat tangan dan berhenti sebelum dia rukuk. Sebelum dia rukuk. Tidak dibaca ketika rukuk. Ada beberapa yang kadang-kadang mengkhawatirkan memang, orang yang tidak tahu bagaimana bermakmum yang benar, itu agak mengakhirkan maksimal, misalnya takbir Allahu Akbar, barnya itu pas bareng sempurna rukuk. Tujuannya apa? Supaya makmum yang tidak ngerti itu dia tidak bergerak lebih dulu atau membarengi gerakan imam. Lebih-lebih nanti pada sujud misalnya, ketika meluncur sujud dari i'tidal, itu banyak makmum itu yang barengi. Bahkan kalau di kampung-kampung yang banyak orang awam, pemane imam wis tuwek asam uraten, kate sujud ae leren goceki, dengkule iku iso disalib karo makmume. Sehingga kadang-kadang ucapan takbirnya itu agak diperlambat, tapi tidak dalam kondisi selesai sujud. Kalau dia waktu sujud, ya baru mengucapkan Allahu Akbar, ini yang bermasalah di mazhab Hambali. Karena bukan tempatnya mengucapkan takbir ketika sujud itu. Sama dengan ketika ruku, maka diupayakan misalnya Allahu Akbar. Nah selesai gini, jangan seret baru Allahu Akbar. Wong takbir kok diwaca ketika ruku. Nah. Sama dengan di sujud, Allahu Akbar. Kalau dia dibaca Allahu Akbar ketika di perjalanan, memang begitu aslinya karena namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Fase pindah itulah dibaca. Tapi kalau diakhirkan sampai sujud batuk nemplek di tempat sujud, itu batas maksimalnya. Tapi kalau sudah batuk nemplek ke tempat sujud dengan sempurna, ya jangan membaca takbir di situ. Wa idza arada ar-rajulu an yarka'a ibtada'a bit takbiri qa'iman fakana fihi wa huwa yahwi raki'an. Wa idza arada an yarfa'a, dan jika ketika ia ingin bangkit
mengangkat ra'sahu kepalanya minar ruku dari ruku ibtada'a qaulahu dia mulai ucapannya sami Allahu liman hamidah rafi'an ma'ar raf'i maka sambil dia mengangkat itulah mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Jangan pas tegak baru mengucapkan sami Allahu liman hamidah karena bukan di situ tempat ucapan sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah tegak tulang sudah kembali posisi seperti berdiri itu ada zikir sendiri yaitu Rabbana lakal hamdu bukan sami Allahu liman hamidah. Jadi harus menempatkan bacaan sesuai dengan tempatnya. Summa qala idza stawa qa'iman kemudian apabila dia tegak kondisi berdiri ya yang disebut dengan i'tidal wa faragha min qaulihi dan sudah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka dia Rabbana walakal hamdu. Dalam riwayat yang lain tidak ada wanya. Rabbana lakal hamdu. Wa idza hawa liyasjuda jika dia meluncur mulai menunduk liyasjuda untuk sujud ibtada'at takbira qa'iman maka dia mulai mengucapkan takbir masih dalam kondisi berdiri itu. Artinya sudah dalam kondisi berdiri sudah mulai Allah nah gitu. Summa hawa ma'a ibtidaihi. Nah, kemudian mulai meluncur bersamaan dengan mulai awal mengucapkan takbir tadi. Hatta tantahiya ila sujud. Maksimal sampai selesai sujud. Kalau sudah sempurna sujud ya jangan baca takbir, makanya takbirnya jangan diimbu. Bahasa Jawa nih, takbirnya jangan diimbu. Wa qad faragha min akhirit takbiri dan sungguh dia telah selesai dari akhir takbir. Walau kabbara wa atamma baqiyatat takbiri sajidan. Nah kata beliau ini. Walau kabbara sekiranya dia bertakbir wa atamma baqiyatat takbiri sajidan dan dia menyempurnakan takbir dalam kondisi sujud lam yakun alaihi syai'un wajibun ila an la yasjuda illa waqad faragha minat takbir. Maka tidak ada sesuatu atasnya yang wajib. Artinya seandainya dia sujud Allahu Akbar ada, dia sudah sempurna sujud tapi belum selesai barnya itu. Ya. Dia memang sudah mulai mengucapkan takbir itu ketika meluncur, tapi panjang dan boleh memang isba'ul lam fi lafdzil jalalah. Mengenyangkan lam di lafdzul jalalah ketika takbir intiqal itu. Allahnya dipanjangkan itu boleh. Bahasanya isba' mengenyangkan. Allahu Akbar. Kalau yang tadi maksimal Allahu Akbar. Tapi seandainya kata Imam Syafi'i, dia Allah ini sudah sempurna sujud. Baru kemudian barnya baru selesai. Nah maka seperti ini kata beliau ya tidak apa-apa. Memang namanya hukumnya sunnah. Fa idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Lalu apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud, ibtada'at takbira, maka dia mulai takbir hatta yastawiya jalisan sampai sempurna duduk di antara dua sujud. Wa qad qadahu fa idza hawa liyasjuda ibtada'at takbira qa'idan wa atammahu wa huwa yahwi lis-sujud. Begitu juga ketika dia sujud untuk yang kedua, maka dia mulai saat gerakan sujud sampai selesai sujudnya. Summa hakadha fi jami'i sholati. Kemudian demikianlah di seluruh sholatnya ia lakukan seperti itu. Wa yasna'u fit takbiri. Dan yang sholat itu melakukan di dalam takbir ma wasoftu seperti apa yang aku jelaskan. Min an yubayyinahu. Dan ketika dia takbir itu dia memperjelas ucapan takbirnya. Makmumnya dengar. Wala yamtuthu wala yahdhifhu. Dan jangan membuat jeda. Misalnya Allah Akbar. Beliau enggak sukai seperti itu. Wala yahdhifhu dan tidak
memutusnya maksudnya menghilangkannya. Misalnya hanya Allah saja. Ya. Wala yahdhifu fa idza jaa bit takbir bayyinan ajza'ahu. Ya. Walau tarokat takbiro, dan sekiranya dia meninggalkan takbir siwat takbiratil iftitah. Kalau ada orang yang meninggalkan takbiratul intiqal ya, selain takbiratul iftitah, maksudnya takbiratul ihram. Wa qaulihi sami Allahu liman hamida, termasuk tidak mengucapkan sami Allahu liman hamida, lam yu'id salatahu. Tidak usah mengulang sholatnya. Ya karena tadi hukumnya apa menurut beliau? Sunnah. Dan ini juga pendapat mayoritas para ulama. Ajza'ahu. Lam yu'id salatahu. Wa kadzalika man taraka dzikra. Nah, ini juga. Begitu juga orang yang nak membaca zikir fir ruku, ketika ruku tidak baca subhana rabbiyal azim. Wasujud tidak baca subhana rabbiyal a'la. Itu pun sah salatnya. Kenapa? Karena di mazhab Syafi'i itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la hukumnya sunnah. Kalau di mazhab Hambali wajib. Sama dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Dan minimal wajibnya 1 kali. 1 kali sudah sah. Paling sempurna wajib adalah 3 kali. Adnal kamal 3 kali. Wa inna ma qultu ma wasaftu bidalalatil kitab. Beliau punya dalil. Apa yang beliau ceritakan, jelaskan tadi itu berdalil. Apa dalilnya? Al-Quran. Summa sunnah, kemudian hadis, kemudian sunnah Nabi SAW. Apa dalil dari Al-Quran? Di dalam surat Al-Hajj ayat 77, irka'u wasjudu. Perintahnya hanya rukuk dan sujud. Walam yadhkur fir ruku'i wasujudi amalan ghairahuma. Dan Allah tidak menyebutkan dalam rukuk dan sujud amalan selain 2 hal tadi itu, rukuk dan sujud. Fakana al-fardhu, dan keduanya memang wajib. Faman jaa bima yaqa'u alaihi ismu ruku'in, maka siapa yang sudah melaksanakan apa yang disebut dengan gerakan rukuk atau sujud, faqad jaa bil fardhi alaihi, berarti dia sudah melakukan yang wajib baginya. Wadzikru fihima sunnatu ikhtiyarin, dan doa rukuk dan sujud itu sunnah yang sifatnya pilihan. Wa kadza qulna fil madmadah, demikian pula kami berpendapat dalam berkumur dal istinsyak, masukkan air ke hidung, ma'a ghaslil wajhi. Berkumur, masukkan air ke hidung, hukumnya sunnah. Kalau menurut Hambali, wajib. Kenapa? Karena itu dilakukan di bagian wajah. Nah, gitu. Dalilnya sama. Ya. Jadi orang sholat cukup ruku, tidak membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, membaca subhana rabbiyal a'la, maka sah. Dan dalilnya juga ketika Nabi benahi orang yang sholatnya rusak. Ada orang yang sholat, kemudian nuluk salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab sama Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, sholli, fa innaka lam tusolli. Sholat mana? Soalnya kamu durung sholat. 2 kali sholat. Setelah itu salam lagi. Dan diulang, dan Nabi menyuruh lagi untuk sholat sampai 3 kali, sehingga orang ini, sholat saya salahnya di mana Nabi? Lalu diajari langsung oleh Nabi. Ya. Kamu kalau rukuk, khusus rukuk ya, kamu rukuk dan tumak ninah. Lah tumak ninah itu ada, nanti dijelaskan. Yang namanya tumak ninah itu apa? Tidak harus pakai membaca subhana rabbiyal azim. Karena Nabi tidak mengajari, nek rukuk maca subhana rabbiyal azim. Nabi hanya
kamu ruku, kemudian tumak ninahlah di dalam ruku. Itu. Sujud juga begitu. Kamu tumak ninah di dalam sujudmu. Nah, yang mengatakan wajib, ya karena praktiknya Nabi memang baca. Subhana rabbiyal adzim. Apalagi ada hadisnya, wa amma fir ruku'i fa'adzimu fihi rabba. Adapun dalam ruku' maka ta'zimkanlah Allah, agungkanlah Allah dengan bacaan subhana rabbiyal adzim. Qala Syafi'i rahimahullah wa ra'a, ini saya ceritakan, wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat, mengetahui seorang laki-laki yusalli salatan lam yuhsinha. Seorang laki-laki yang salat dan tidak membaguskan dalam salatnya. Artinya salatnya rusak. Fa amarahu bil iadah. Lalu Nabi memerintahkan ia untuk mengulangi salatnya. Summa sallaha fa amarahu bil iadah. Kemudian salat lagi, kemudian disuruh mengulangi lagi. Lalu kemudian berkatalah orang tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alimni, ajari saya wahai Rasulullah salat yang benar." Maka kemudian fa'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari ia salat. Dan di situ ar-ruku'ah, termasuk ruku' dan sujud, kemudian bangkit, takbir dan membuka salatnya. Wa qala fa idza ji'ta bihadza faqad tammat salatuka. Di akhir itu Nabi mengatakan, kalau kamu melakukan seperti ini, salatmu sudah sempurna, sudah sah. Walam yu'allimhu dzikron. Nabi tidak mengajari bacaan fi ruku', sujud dan takbir selain takbiratul ihram. Termasuk juga Nabi tidak mengatakan ucapno sami Allahu liman hamidan, tidak. Ya. Tapi beliau mengatakan fa idza fa'alta hadza faqad tammat salatuka. Kalau kamu melakukan seperti ini sudah sah salatmu. Wa ma naqasta minhu faqad naqasta min salatika. Kalau kamu kurangi ya kurang. Artinya batas minimal untuk menjadi sah cuman itu. Sehingga beliau simpulkan yang lainnya yang tidak diajarkan Nabi dalam peristiwa itu hukumnya apa? Sunnah. Fadalla dzalika ala annahu 'allamahu ma la tujzi'us salatu illa bihi. Maka dalam hadis itu beliau mengajari apa yang tidak menjadi sah kecuali dengan melakukannya. Wa ma fihi ma yu'addiha anhu wa in kana al-ikhtiyaru ghairahu. Nah, maka yang lainnya adalah sifatnya ikhtiar. Bahasa kita sunnah. Ya. Kemudian babul qauli fir ruku. Ucapan saat ruku. Apa doa yang dibaca orang yang sholat ketika ruku. Akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Al-Buwaiti qala akhbarana Syafi'i. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Al-Buwaiti mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata. Jadi beliau menukil 3 hadis ya tentang zikir atau doa di dalam ruku'. Yang pertama, akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala akhbarani Safwan ibnu Sulaim an Atha bin Yasar an Abi Hurairah. Ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila beliau ruku', qala, beliau membaca, Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu wa anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa 'idhami wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Termasuk juga Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Sehingga hadis ini sahih. Pernah baca doa ini? Semate urip subhana rabbiyal adzim pokoknya. Kemudian ada riwayat yang kedua. Akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Al-Buwaiti qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Muslim Ibnu Khalid wa Abdul Majid ahsabuhu an Ibni Juraij an Musa ibni Uqbah an Abdullah ibn al-Fadl an Abdurrahman
Al-A'raj an Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk, beliau mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Hampir mirip. Ya. Ini pun riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Artinya Allahumma ya Allah laka raka'tu, untukmulah aku rukuk, wa bika amantu dan kepadamulah aku beriman, wa laka aslamtu dan kepadamulah aku menyerahkan diri, anta rabbi engkau adalah Rabbku, khasya'alaka sam'i pendengaranku tunduk padamu, wa basari dan penglihatanku juga, wa mukhi otakku, mukhi itu otak. Jadi ketika rukuk semuanya kita tundukkan, wa azmi dan tulang-tulangku, wa mastaqallat bihi qadami dan semua yang ditopang oleh kakiku, tunduk lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta. Ini kalau kita pahami sebenarnya luar biasa maknanya. Dan ini banyak dibaca, sering dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau salat malam. Ya. Adapun di salat yang lainnya juga beliau baca ini. Ya. Nah, doa itu semestinya kita variatif, banyak pilihan. Ya. Jangan satu model, karena itu semuanya maksur dari Rasulullah SAW dan dibaca oleh Nabi dalam kondisi-kondisi. Artinya tidak satu tipe Nabi membaca. Maka orang yang salatnya lebih mirip dengan Nabi SAW adalah orang yang pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan bacaan doa itu tidak mencerminkan ciri khas satu kelompok. Oh, nek macane iftitahai ngono iku minhum, golongane mereka. Iki nek sing maca iki minna, golongan kami. Akhirnya kelompok. Ya. Padahal dua-duanya ya, sahih, ada dalilnya. Ya. Nek Allahu Akbar kabira iku, iko. Nek Allah mabait iki. Nah, gurune sing ngetes, ya, cenderung condong, ya, gak adil. Ayo praktek salat. Ketepaan gurune biasa ngamalna Allah mabait, muridnya Allah Akbar kabira, pitu ae kok satakeh. Pitu iku pitulungan. Nek 6 apa? Nemu. Dan itu ya terjadi di zaman kita dulu. Makanya praktek sholatnya kan sholat subuh. Dulu waktu saya SD yo prakteknya sholat subuh, SMP yo kalau SMP sholat maghrib, ya. SMA sholat subuh, karena untuk meniteni, menengeri kira-kira apa ini. Ini dongane gak pode ya paling pol pitu nilainya. Kemudian riwayat yang ketiga doanya, akhbarana Sufyan ibnu Uyainah wa Ibrahim ibnu Muhammad an Sulaiman bin Suhaim an Ibrahim ibni Abdullah bin Ma'bad an abihi an ibni Abbas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang. Ini bukan berarti khusus Nabi. Ini disampaikan Nabi ya untuk umatnya juga. An aqra'a raki'an, ketika rukuk aku membaca Al-Quran, au sajidan atau sujud. Duduk nggone soalnya. Ketika rukuk sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Rukuk kok maca Fatihah, rukuk maca surat. Tetapi apa? Fa'ammar ruku'u, adapun rukuk fa'azzimu, maka agukanlah oleh kalian fihi dalam rukuk ar-Rabba, itu Rabb Allah. Wa ammas sujudu, adapun sujud fajtahidu fihi, maka metentengo nek ndonga di dalam sujud. Dalam rukuk maka ta'zim. Ya. Maka bacaan salah satu riwayat dari beliau adalah subhana rabbiyal azim.
Maka nanti di sini disebutkan oleh Imam Syafi'i. Qala ahaduhuma minad du'a. Wa qala al-akhar fajtahadu fa innahu qamina an yustajaba lahu. Jadi salah satu dari keduanya yaitu rukuk dan sujud, ya. Ini adalah ada doa yang khusus tadi. Adapun ketika disebutkan bersungguh-sungguhlah, karena ketika sujud itu qamina itu layak, pantas diijabahi. Karena memang kondisi seorang hamba terdekat itu adalah ketika sujud di dalam sholatnya. Maka disuruh benar-benar serius dan bersungguh-sungguh di dalam sujud ketika berdoa. Wala uhibbu, setelah menyebutkan 3 dalil bacaan saat rukuk, wala uhibbu, dan aku tidak menyukai li ahadin bagi seseorang, an yaqra'a raki'an, membaca ketika rukuk, wala sajidan, dan juga sujud, li nahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membaca di sini adalah membaca Al-Qur'an. Minimal hukumnya adalah makruh. Maka ditulis dalam kitab-kitab fikih itu min makruhatis shalah. Termasuk di antara makruh-makruhnya salat. Maka larangan itu bisa bermakna 2, bisa bermakna tahrim, haram mutlak, bisa bermakna makruh. Nah, yang di sini dalam banyak hal, misalnya salat, larangan Nabi itu disifati dengan makruh. Contoh misalnya, kita tidak boleh salat, Nabi melarang untuk apa? Melihat ke atas. Maka ini dikelompokkan oleh para ulama makruhatus shalah. Hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan salat. Sama dengan ketika orang membaca Al-Qur'an di dalam rukuk dan sujud. Wa kadzalika la uhibbu li ahadin an yaqra'a. Wa annahuma, dan bahwasanya rukuk dan sujud itu adalah maudhi'u dzikrin, itu tempatnya zikir, ghairil qiraah, bukan tempat membaca Al-Qur'an. Wa kadzalika la uhibbu li ahadin, demikian juga aku tidak menyukai bagi seseorang an yaqra'a, membaca fi maudhi'it tasyahhud, di tempat tasyahud juga tidak boleh membaca Qur'an. Qiyasan ala hadza, qiyas atas larangan Nabi tersebut. Kemudian berikutnya tentang bacaan yang lain, akhbarana Muhammad ibnu Ismail ibni Abi Fudaikin an ibni Abi Dhi'bin an Ishaq ibni Yazid al-Hudhali an Aun ibni Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza raka'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian ruku', faqala subhana rabbiyal azim, dan ia mengucapkan subhana rabbiyal azim salasa marratin, 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka rukuknya sudah sempurna. Wa dzalika adnahu, dan itu adalah minimalnya, minimal kesempurnaan. Wa idza sajada, dan apabila dia sujud, faqala subhana rabbiyal a'la, dan dia membaca, lalu dia membaca subhana rabbiyal a'la salasa marratin, 3 kali, faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu, maka sudah sempurna sujudnya, dan itu adalah minimal sempurnanya. Dari sini kemudian beliau berkomentar, in kana hadza sabitan, jika memang ini sabit, artinya sahih riwayat ini, fa inna ma ya'ni wallahu ta'ala a'lam adna ma yunsabu ila kamalil fardi. Beliau mengatakan wallahu ta'ala a'lam, maka minimal yang dinisbahkan untuk kesempurnaan yang wajib dan yang sunnah sekaligus, la kamalil fardi, bukan kesempurnaan yang wajib saja. Artinya bahwa ketika membaca doa subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, jika dihukumi wajib, maka sempurnanya wajib itu 3 kali. Jika dihukumi sunnah pun sempurnanya sunnah itu 3 kali, bukan wajib saja.
Karena memang beliau berpendapat yang sunnah. Wa uhibbu an yabda ar-raki'u fi ruku'ihi an yakula subhana rabbiyal adzim salasan. Maka beliau pun menyukai orang yang ruku' itu membaca subhana rabbiyal adzim 3 kali. Wa yaqulu ma hakaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu. Dan aku sudah sampaikan, ceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca itu ya di dalam ruku' atau sujud. Ahbabtu an la yuqassira anhu imaman kana aw munfaridan wa huwa takhfifun la tasqilun. Dan aku menyukai kalau seseorang itu tidak membatasi darinya baik dia imam atau sendirian. Artinya kalau misalnya ada waktu yang lebih lama untuk ruku', dia boleh membaca lebih dari 3 kali itu. Namun ya secara khusus tadi bahwa beliau menghukumi doa-doa itu hukumnya sunnah. Kalau mau menyempurnakan sunnahnya 3 kali. Dan boleh untuk menambah lebih dari 3 kali. Jadi 3 kali itu adalah minimal sempurnanya. Baik yang menghukumi wajib ataupun yang menghukumi sunnah. Lagi-lagi beliau menukil berdalil bahwa kalau sunnah maka dalilnya tadi surat Al-Hajj ayat 77 irka'u wasjudu. Di dalam apa yang kita baca tadi termasuk penjelasan beliau yang lainnya, maka beliau dalam doa ruku' itu kita lihat tidak ada tambahan wa bihamdihi. Beliau mencukupkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Nah, bagaimana hukum tambahan subhana rabbiyal azim kemudian tambahan wa bihamdihi? Maka ini para ulama beda pendapat, termasuk para ulama hadis. Ya, peneliti hadis itu banyak juga yang menyebutkan bahwa tambahan subhana rabbiyal azim itu memang banyak riwayat walaupun dhaif, sehingga kemudian terangkat menjadi hasan li ghairihi. Bahkan ada yang mensahihkannya. Ya. Termasuk Syekh Albani juga, beliau dalam riwayat Abu Dawud yang memuat itu, beliau memuat dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Ya. Maka memang yang disepakati riwayat Bukhari dan Muslim itu cukup hanya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Tambahan Nabi hamdihi seperti tadi. Ya. Jadi banyak juga yang menguatkan dan juga ada yang mensahihkan, ada yang menguatkan sampai hasan li ghairihi, bahkan ada yang mensahihkannya. Maka dalam hal ini kalaupun ada yang nambah dengan wa bihamdihi, maka itu memang berdasarkan riwayat yang sabitah, yang ada di dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW dan hasan li ghairihi minimal, dan ada yang mensahihkannya. Yang jelas yang muttafaq alaih itu yang sampai subhana rabbiyal azim. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Nggih. Ya. Ya. Enggak, ngikut imam. Jadi ngikut imam. Sama dengan misalnya yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah yang harus dibaca dengan jahar, kemudian ternyata imamnya baca sirri atau bahkan tidak baca, ya harus ngikut ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat, dijadikan imam untuk diikuti. Ya. Nanti sampai sujud sahwi sendiri nanti.
Sujud sahwi sendiri, bolak-balik kok arek sujud sahwi ya. Iya, soalnya imamnya gak podo. Ya, repot nanti di mana-mana itu. Artinya sebagai wawasan kita. Makanya kalau misalnya sendiri, maka ya itu kita memilih dan mengamalkan apa yang kita yakini. Ya. Tapi kalau sudah kita di belakang dan yang di depan itu berbeda, ya maka kita lebih mementingkan apa kebersamaan, persatuan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Sing tuwek sik. Nggih. Doa. Nah, ya wis tak padhek bisanya. Bagaimana kalau membaca doa di dalam rukuk yang berasal dari Al-Qur'an, maka bukan termasuk menyengaja membaca Al-Qur'an. Contoh misalnya dalam sujud, kan kita disuruh untuk fa'aksiru fi doa, disuruh memperbanyak doa. Ternyata doa itu ternyata nukilan dari Al-Qur'an. Maka tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Bukan yang asli menyengaja membaca Al-Qur'an yang isinya bukan doa. Jadi tidak apa-apa. Ini sing nom. Tadi diberikan contoh berkaitan dengan terlarangnya mendahului imam. Nggih. Kalau kita imamnya gerakannya lambat. Nah, misal sekarang yang makmum yang kancing. Ya. Misal beliau ini sudah tua, makmum ini sudah tua. Terus di sekitar beliau tidak ada masjid yang imamnya dimainkannya secara sempurna. Bagaimana? Ya. Tentang masalah kancritnya imam, ngopo kancrit guys. Oh makmum ya, ketinggalan. Kalau ketinggalan satu rukun masih dimakfur tolerir. Tapi kalau sampai ketinggalan dua gerakan rukun, maka berarti rokaat itu dia tidak sah rokaatnya. Contoh misalnya ya, dia rukuk, imamnya rukuk, dia tidak segera rukuk. Kemudian ketika imamnya iktidal, apalagi sudah selesai iktidal kemudian baru rukuk, berarti ini ketinggalan dua rukun. Karena gerakan rukuk dan iktidal itu sama-sama rukunnya. Nah kalau ketinggalan dua rukun ini, maka dia tidak mendapatkan rokaat tersebut. Bagaimana kalau misalnya kasusnya, imamnya ini cepat, tidak tumak ninah. Nah sekarang kita pahami tumak ninah itu apa? Apa tumak ninah? Iya tenang, maksudnya ukuran tenang itu seperti apa? Tenang, menghanyutkan, apa tenang ya apa? Berada posisi sempurna. Batasannya? Baik. Jadi kalau di Syafi'i, ini belum kita baca ya. Contoh rukuk dikatakan tumak nina, itu ketika dua telapak tangannya memegang kedua lututnya. Dalam kondisi gegernya ini lurus. Tanpa membaca subhana rabbiyal azim. Karena tadi bacaan subhana rabbiyal azim dihukumi sunnah. Tumak ninanya itu. Makanya kalau kita baca literatur yang lain itu qadro subhanallah. Itu lamanya seperti kadar mengucapkan subhanallah. Ya. Jadi ketika seorang rukuk misalnya, dan dia sudah memegang kedua lututnya dengan kedua telapak tangannya, maka itu sudah dikatakan tumak ninah, sudah sah rukuknya. Tapi kalau tidak sampai sempurna gegernya tadi itu, kemudian dia bangkit, maka jelas itu sepakat para ulama tidak namanya tumak ninah. Dan tumak ninah itu jadi rukun. Engkau rukuk dan kamu tumak ninah di situ. Kamu itidal, kamu tumak ninah di situ. Kamu sujud, tumak ninah di situ. Nah kadar tumak ninahnya ini. Ya. Sehingga ketika kita menjadi makmum, kemudian ada orang yang tadi melakukan gerakan, maka tadi kan dicontohkan wong tua ya. Orang tua, karena gerakan orang tua kan tidak gesit. Kemudian imamnya kira untuk enom dan cepat tadi itu. Maka yang tua seperti itu segera saja untuk menyusul gerakan
apa? Imamnya. Diupayakan tidak sampai ketinggalan 2 gerakan rukun. Ini jelas menjadikan orang yang sholat tidak nyaman di situ. Tetapi secara fikih kalau sudah memenuhi kriteria disebut tumakninah ya sah. Cuman nyamannya kan tidak seperti itu. Apalagi sudah terbiasa sholat agak tenang gitu ya. Kalau misalnya tidak ada tempat sholat lain, ya, maka ya sholat di situ dengan tadi ngugemi jamaahnya. Ya, dia lebih mengutamakan jamaahnya. Nah kalau sampai tidak ada tumakninahnya, ya jangan sholat di situ. Gak ada tumakninahnya berarti gerakan rukuknya dia tidak posisi sempurna ruku, kemudian itidal juga begitu. Ya. Imamnya teman saya itu tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna itidalnya. Ya. Nah orang tua yang apalagi gerakannya lamban itu kan keteteran tadi itu ya. Kalau sudah seperti itu, ya diupayakan untuk tidak sampai ketinggalan. Kalau dengan kondisi yang ada tidak ada musola lain, masjid lain yang bisa dijangkau, ya tetap sholat di situ. Kenapa? Karena secara fikih itu masih dihukumi sah. Tapi kalau sudah tidak sah, ya jangan sholat di situ. Ya. Kecuali itu sholat yang di zaman dahulu ya, itu sholat yang diadakan oleh penguasa, sehingga rakyat harus ikut. Imam Malik itu hidup di zaman yang imam ditunjuk oleh penguasa itu sholatnya agak telat. Beliau sholat sendiri dulu di rumah, baru kemudian sholat bersama dengan banyak kaum muslimin untuk menjagani tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Dekatan ya. Bisa kita artikan misal makmum itu kan biasanya taruhlah dia sujud, imamnya sujud. Kita kan diperintah untuk mengikuti gerakan imam setelah beliau kondisi Sempurna. sujud. Meluncur. Kalau makmumnya kasusnya seperti yang disebutkan tadi itu, berarti boleh sebelum imam itu posisi sujud. Ya. Dia ikut dengan antisipasi agar tidak anjir dan tadi. Ya betul. Jadi ada tiga gerakan dalam menyusul imam. Satu, dia menunggu sampai imam itu ndekek baduke di tempat sujud. Contoh ya, gerakan sujud. Kenapa? Karena itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Dan ini yang terbaik. Wala yahwi minna lisujud illa ba'da wada'a Rasulullah SAW jabatahu alal ard. Kami tidak meluncur sujud sampai Nabi itu meletakkan dahi beliau di tempat sujud. Dan ini ditandai dengan kalimat takbir yang sudah selesai. Sehingga sebelum bar selesai itu jangan bergerak. Dan ini yang paling sempurna. Sehingga gerakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, yang masih sah, itu adalah ketika makmum itu beriringan. Tidak bersamaan, beriringan. Jadi ketika Allah sebelum bar, dia sudah bergerak. Tapi tidak bareng, apalagi mendahului. Makanya kalimatnya wa idza kabbaro fakabbiru. Fa di situ itu untuk bersegera gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak benar. Jadi dia barengi ya. Kalau barengi itu masih hukumnya makruh, dibenci. Tapi kalau disi'i, nah ini yang sampai ada yang mengatakan tidak sah. Kalau sampai disi'i. Jadi imam belum dekek badu'e di dahinya di tempat sujud, dia sudah sujud terlebih dahulu. Tapi kalau barengi itu masih makruh. Masih makruh. Ya, tadi yang 1, 2, yang paling utama itu yang ke-1 tadi. Yang kedua boleh. Yang ketiga makruh tadi yang barengi. Ya. Nah yang keempat yang disi'i ini. Ini tidak boleh mendahului imam. Disi'i loh, mari ini tetap ngenteni salame imam lapos ya disi'i. Guyonane kan nonton, lah apa kondisi salam yang tetap ngenteni salame imam. Ya, jadi
Kalau imam kondisi seperti itu untuk mengantisipasi yang kedua tadi, beriringan, ya, supaya tidak terlalu ketinggalan. Ketika sujud ada orang yang sujudnya lama, imamnya wis ngadeg loh cik sujud. Jadi dia ingin mencari yang sunnah, tapi wajibnya mengikuti imam ditinggalkan. Benar nih. Oh nggih, terakhir. Ini ku paling akhir, jenengan terakhir. Nggih, ingat. Nggih. Para ulama sepakat bahwa niat itu hukumnya apa niat? Niat yang di dalam hati. Hukumnya rukun. Niat yang di dalam hati hukumnya rukun. Karena niat itu maknanya qasduka syai'ah. Maksud Anda kepada sesuatu itu namanya niat. Wa mahalluha fil qalbi, dan tempatnya di dalam hati. Nah, kemudian pada perkembangannya ya, boleh enggak talafut bin niyah? Boleh enggak mentalafutkan, melafatkan niat dengan lafat-lafat itu? Di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sholat itu. Dalam rangka apa tujuannya? Membantu hati. Kalau hatinya niat tadi rukun, dibantu sampai lisane. Dan itu diletakkan ya sebelum dia takbiratul ihram. Ya. Sehingga mereka menyunahkan dalam hal itu. Adapun beberapa ulama di mazhab Hambali berbeda. Talafut bin niyah dihukumi bid'ah. Seperti Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Karena memang tidak ada. Bahkan Al-Imam Al-Muzani, itu yang meringkas kitab Al-Um, itu juga tidak mentalafutkan bin niyah. Orang yang talafut bin niyah itu faqat kharaja anil haqiqatil lughawiyah al-arabiyyah. Berarti dia sudah keluar dari hakikat makna bahasa Arab tadi. Karena maknanya adalah maksud sesuatu. Ya, ala kulli hal, ya ini memang rananya masih tadi itu masih khilaf. Kalau saya pribadi tidak membaca, tidak talafut. Walaupun saya mempelajari mazhab Hambali ya, mereka tetap menyunahkan. Jadi mazhab Syafi'i Hambali itu sama sebenarnya. Yang masyhur, yang muktamad, yang resmi di mazhab itu. Kalau perkara ulama di dalam mazhab itu berbeda, pasti ada. Tapi yang muktamad, yang masyhur, yang diakui bahwa di mazhab Hambali dan Syafi'i itu talafut bin niyah itu disunnahkan dalam rangka membantu hati. Ya. Kalau guru saya pribadi ya tidak melakukan, tapi tidak sampai taraf tabdi' tadi itu, membid'ahkan. Tapi dalam buku beliau bimbingan sholat, beliau cantumkan itu. Jadi Ibnu Qayyim bicara bibid'iyati talafut bin niyah dicantumkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu panjang Pak ya. Paling di media sosial ya ramai juga itu. Paling akhir. Ini kemarin terakhir lagi paling akhir. Nggih. Nggih. Bolehkah pakai bahasa Indonesia? Jelas yang afdol adalah pakai bahasa Arab. Sebagian ulama membolehkan pakai bahasa selain Arab, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Inggris kalau orang Inggris. Bolehkah? Sebagian ulama membolehkan. Ya, tetapi ya saya lebih memilih membolehkan tapi tidak dengan suara yang jelas. Karena itu nanti zikir yang dibaca bukan zikir yang selain bahasa Arab. Ya. Nah, kalau ingin membaca doa tambahan, maka silahkan dibaca nanti sebelum salam, termasuk juga. Dan diupayakan juga bacaan doa di dalam sujud itu juga sudah banyak yang maksur dari Rasulullah SAW, dan itulah sebaik-baik doa. Dan itu sudah mencakup ya doa di dalam sujud yang dibaca oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau masalah bolehnya boleh. Ya. Terakhir paling akhir. Nggih. Ujung.
Kenapa? Imam sudah membaca Al-Fatihah, sudah mulai membaca Al-Fatihah nggih. Terus makmum belum takbiratul ihram juga. Terus kemudian, iki nek gak padha mahasiswane gak paham injen iki. Ya ya. Heeh. 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 Loh, apa deh ya? Jawab kowe iku gak ngono lho. Nggih. Oh, anu napa? Berarti dia masbuk nggih? Dia masih sujud. Si umek. Si umek gak nang sendakap ngoten ah? Loh, kenapa dia membenarkan sofong dia sudah masuk sholat toh? Bangkit. Belum bangkit. Loh lah ya, loh gak ngono. Lah ya kan gak. Sampeyan mangkane nek gak padha mahasiswane rektore gak iso memahami sampean niku. Oh, apa sampean iki? Nggih. Nggih. Tapi kan pun padha ngadeg toh. Nah, kalau padha ngadeg mestinya ya ketika dia sudah selesai berdiri, imam sudah sempurna, apalagi sudah mulai baca Fatihah misalnya dengan yang jahar itu, ya dia segera untuk misalnya memposisikan dirinya dengan sempurna. Bagaimana kalau tidak memposisikan dengan sempurna? Maka ini dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak semestinya dilakukan. Maka gerakan-gerakan seperti itu bisa sampai taraf makruh. Bisa sampai taraf makruh. Toh mestinya dia itu, ya kalau sudah imam berdiri, kemudian dia nyusul, ya segera, misalnya sedekap, ya dan berdiri dengan tenang, ya. Tidak melakukan gerakan-gerakan yang apa ya, sifatnya abas, yang tidak ada gawe nih, sing benakno kopiah, sing gak apa-apa, sing apa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ada yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan datangnya dari kami pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.